izinkan bayi menetek sesering mungkin, on demand. Ya, jadi jangan batasi menyusui, izinkan bayi menetek sesering mungkin. Kalau menyusui yang bisa saya hubungi itu di mana? Komunitas menyusui di mana? Ini penting kita bangun sebelum proses menyusui, sebelum melahirkan. Karena kalau udah melahirkan biasanya Agar ASINya itu bisa lancar nih. Kadang kan ada kendala-kendala yang timbul gitu loh. Ada yang kendala-kendala timbul, mungkin misalkan asupan ASINya kurang karena nggak mau keluar, atau ada faktor lain ya, misalkan dari bentuk itunya yang ke dalam, atau mungkin ada tips-tips lain yang perlu diberikan oleh Dokter Aryani untuk Bunda sekalian seperti itu. ya, baik. Tips ya agar ASI atau proses menyusuinya lancar. Saya kasih jembatan keledai ya, Ayah Bunda, biar ingat nih. Saya punya jembatannya adalah kunci sukses menyusui itu adalah pasti D-nya love ya. Nanti saya jelasin. Pasti D ASI ya. Itu kuncinya. Pasti P-nya itu pertama persiapkan mental. Jadi tadi nih Mas Diki pernah nyinggung. Wah, ini bagus juga buat calon ibu. Nah, yang baik itu memang sebelum menyusui kita prepare dulu. P-nya itu persiapan mental. Kita siapkan mental kita untuk menyusui. Nah, persiapan mental itu kita harus dapat nih strong why-nya. Kenapa sih harus ASI? Ya, gitu. Itu harus dapat. Ya. Kemudian strong how-nya. Jadi kan kalau why itu bikin orang mau ya, oke deh aku menyusui. Nah, habis itu gimana caranya? Strong how-nya juga dapat. Nah, ini perlu dibangun justru sebelum menyusui. Baiknya ketika hamil, ayah bunda mempersiapkan mental untuk menyusui ini, ya. Misalnya strong why, cari motivasi terbesar untuk semangat menyusui. Apa sih gitu ya motivasi terbesar yang bikin ayah bunda tuh semangat mempertahankan ASI? Nah, kalau misalnya sebagai seorang muslim ya, kita niatkan ibadah. Jadi bukan karena cuma pengen anaknya pinter, cuma pengen anaknya sehat, enggak. Karena Allah meminta kita, menganjurkan kita, menyuruh kita untuk menyusui. Kan jelas ya di Al-Quran juga ya, gitu dalilnya. Itu jadi, kalau diniatkan untuk ibadah, insya Allah akan kuat sekali azamnya ya, tekadnya gitu ya. Jadi, kalau namanya ibadah juga, kita akan menikmati prosesnya, gitu. Tidak hanya semata hasil, ya. Jadi, kalau misalnya sudah berusaha luar biasa, ternyata belum berhasil, insya Allah tetap dinilai kan usahanya ya. Kalau kemudian berusaha luar biasa berhasil, syukur kitanya, bertambah kesyukuran. Gitu. Jadi ini mengurangi banget nanti stres. Gimana nih gitu ya. Enjoy aja, nikmati prosesnya, niatkan untuk ibadah, insya Allah gitu ya. Nanti Allah akan tolong gitu ya. Insya Allah yang akan mudahkan gitu. Dan dengan seperti ini tadi kembali lagi tidak berorientasinya hanya hasil, tapi proses. Ini penting gitu ya. Itu strong why-nya gitu. Dan ini jadi investasi kita dunia akhirat ayah bunda. Insya Allah gitu. Dengan kita meniatkannya untuk ibadah ya. Kemudian yang kedua, how-nya ya, strong how-nya kita dapat gitu. Gimana caranya? Kita belajar sehingga ketika persiapan mental ini penting sekali mengumpulkan informasi tentang bagaimana menyusui, tadi ya mulai keuntungan ASI, bagaimana menyusui gitu ya, kemudian mengatasi kendala-kendala gitu ya. Termasuk mungkin informasi-informasi untuk mencari dukungan, misalnya fasilitas kesehatan yang pro ASI itu di mana sih, nakes yang pro ASI di mana, misalnya konselor menyusui yang bisa saya hubungi itu di mana, komunitas menyusui di mana. Ini penting kita bangun sebelum proses menyusui, sebelum melahirkan. Karena kalau udah melahirkan biasanya riuhnya gitu ya, udah stres duluan gitu. Tapi kalau kita siapin sebelumnya akan lebih tenang. Ini saya bersyukur ya, Mas Diki sekarang tuh kesadarannya makin menguat ya. Jadi saya sering kali dapat pasien-pasien yang masih hamil konsultasi laktasi gitu untuk persiapan nanti menyusuinya. Ya itu akan sangat bagus. Itu untuk P-nya ya. Pasti A-nya aku bisa. Nah, ini penting sekali kita membangun kepercayaan diri ya, untuk bisa menyusui. Percayakan sama Allah dan
percaya diri gitu ya, saya bisa insya Allah. Dan ini dibangun tentu saja dengan informasi yang kita dapat tadi, tentu saja gitu ya, dengan lingkungan positif yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Karena ASI itu nanti diaturnya salah satunya oksitosin, hormon cinta, yang sangat erat dengan psikologis. Kalau ibunya pede, ibunya yakin, bisa insya Allah ya. Sebaliknya, kalau ibunya nggak pede, seringkali sudah down duluan dan ASI-nya bisa berkurang. Nah, yang selanjutnya dari pasti itu S-nya adalah susui segera mungkin. Nah, ini penting karena dari penelitian gitu yang bayi-bayi yang segera disusui itu angka keberhasilan menyusuinya lebih tinggi dibandingkan yang telat disusuinya. Jadi kuncinya adalah dengan segera disusui itu dia melakukan IMD. Mungkin kenal ya Bapak Ibu semua istilah IMD ya, inisiasi menyusu dini. Jadi begitu brojol nih bayinya langsung dibalikin lagi ke ibunya, skin to skin kontak, dibiarkan menyusu ya, mencari ASI, mencari putih. Ini penting banget sehingga ayah bunda saya anjurkan ketika melahirkan yakinkan fasilitas kesehatannya memfasilitasi untuk IMD. Ya, ini salah satu tips untuk nanti kedepannya lancar menyusui ya. Kemudian yang T-nya tidak memberikan makanan atau minuman yang lain selain ASI ya, baik itu apapun, madu atau apapun gitu ya. Ini istilahnya prelaktal feeding. Jadi bayi sebelum minum ASI tidak diberikan apapun. Karena kalau sudah diberikan apapun, ini ada kemudian ada kemungkinan untuk kesulitan menyusui. Misalnya bayinya bingung puting ya. Gitu. Ya, I-nya dari pasti itu I-nya izinkan bayi menetek sesering mungkin, on demand. Ya, jadi jangan batasi menyusui, izinkan bayi menetek sesering mungkin. Nah, D-nya, kenapa saya tadi pakai cinta kan pasti D, ASI, dukungan. Dukungan ini sangat penting juga untuk keberhasilan menyusui. Sehingga penting dari awal kita membangun dukungan, terutama yang sebelah ya, bapaknya. Bapaknya itu penting diyakinkan dukung. Mas Diki mendukung kan? Ayah ASI. Gitu. Nah, gitu ya. Yang sebelah, habis yang sebelah yang serumah, ayah bunda. Jadi kalau saya biasanya praktek, saya bolehin tuh mertuanya datang, nenek kakek gitu ya datang, ayo bareng-bareng. Jadi dikuatkan lagi gitu kan. Kalau dokter yang ngomong mungkin lebih masuk ya dibanding mungkin ibunya gitu. Bahkan saya tuh sering banget dapat titipan, dokter nanti tolong bilangin ya sama mertua saya, oh begini gitu ya. Gitu. Jadi penting karena biar yang serumah juga kompak. Yang kalau yang satu udah itu kok anaknya kecil, kasih aja formula, oh kan ibunya udah stres gitu, gimana ya gitu, itu kan mama saya gitu. Sering kali ya yang kemudian menggagalkan ASI itu salah satunya adalah para nenek tercinta. Karena saking sayangnya takut anaknya kekurangan ya, seperti itu ya. Makanya sekarang ada loh Mas Diki khusus pelatihan ASI untuk nenek kakek biar mendukung juga ya, Masya Allah. Oke, lanjut dengan tips yang 3 tips terakhir ya. ASI, A-nya attachment atau perlekatan.